Tahukah kawan-kawan, bagaimanakah perjuangan Nabi Isa alaihissalam dalam berdakwah dan apa sajakah mukjizat yang Allah berikan kepadanya? Yuk kita simak kisah berikut. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. Beliau mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel, yang mana pada saat itu banyak melakukan penyimpangan dan maksiat yang mana orang-orang pada waktu itu menganggap itu adalah suatu hal yang wajar, dan para pendeta pada saat itu membiarkan dan tidak peduli dengan kemaksiatan tersebut, bahkan tak segan-segan merubah ketentuan yang haram menjadi halal dan halal menjadi haram. Kemudian beliau pun memulai dakwahnya dengan menyampaikan ajaran agama Islam kepada Bani Israel. Pada saat itu para pendeta masih berpegang teguh kepada kitab Taurat, namun para pendeta pada saat itu menyuruh untuk menentang Nabi Isa alaihissalam, dan berita Nabi Isa mengajar agama Islam terdengar oleh Raja Herodes. Namun sang raja tidak percaya akan ajaran Nabi Isa serta meminta bukti berupa mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa membuat sebuah patung yang berbentuk burung, kemudian meniup burung tersebut, kemudian burung itu pun hidup dan terbang. Orang-orang pun merasa kagum dengan hal tersebut. Lalu pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam pernah didatangi orang yang mempunyai penyakit tunanetra sejak lahir dan orang yang mempunyai penyakit kusta. Dengan izin Allah orang buta tersebut bisa melihat kembali, dan orang yang mempunyai kusta sembuh seperti tidak mempunyai penyakit sama sekali. Akan tetapi walaupun Nabi Isa alaihissalam sudah banyak menunjukkan mukjizatnya yang diberikan Allah kepada Bani Israel, namun mereka tetap bersekongkol dengan para pendeta untuk mengucilkan Nabi Isa alaihissalam. Perlu diketahui Nabi Isa alaihissalam mempunyai 12 pengikut yang sangat setia yang disebut Hawariyun, dan suatu ketika Nabi Isa alaihissalam pernah melakukan perjalanan dengan 12 pengikutnya yang setia itu ke padang pasir kering yang panas dan gersang. Kemudian masalah pun timbul, Nabi Isa dan 12 pengikutnya kehabisan bekal, dan setiap orang merasa haus dan lapar. Para pengikut Nabi Isa pun mulai mengeluh dan berkata yang macam-macam. Nabi Isa pun akhirnya berdoa kepada Allah agar menurunkan hidangan dari langit. Akan tetapi Nabi Isa memberi syarat jika ingkar dengan pemberian Allah tersebut akan terkena azab yang sangat berat yang belum pernah ditimpakan terhadap siapapun. Kemudian pengikut Nabi Isa semakin lama semakin besar dan banyak, akan tetapi kaum Bani Israel yang masih kafir dan para pendeta tidak senang akan hal tersebut dan memikirkan cara bagaimana caranya agar bisa membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka mengirim tentara pilihan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, namun rencana tersebut diketahui oleh pengikut Nabi Isa dan segera melaporkannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka segera menyelamatkan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Akan tetapi salah satu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yudas berkhianat karena diiming-imingi harta yang banyak, dan akhirnya ia memberitahu tempat persembunyian Nabi Isa serta pengikutnya yang lain. Tentara pun segera berangkat untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Namun sebelum mereka berhasil menangkap Nabi Isa, Allah membuat wajah Yudas pengikut Nabi Isa yang berkhianat itu terlihat mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Yudas sang pengkhianat mendapat pukulan bertubi-tubi dan terus diseret, sampai akhirnya Yudas sang pengkhianat mati di tiang salib karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran Nabi Isa akan diturunkan kembali sebelum hari kiamat untuk melawan Dajjal laknatullahi alaihi. Wallahu a'lam bishawab.